Pada episode sebelumnya, kita menyaksikan langkah awal Muriono dalam memperkuat kekuasaannya sebagai kepala desa dengan mengorbankan nyawa seorang sahabatnya sendiri, tapi harga dari perjanjian gelap itu jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Di episode kali ini, Muriono menghadapi ujian baru. Ambisi membawa dia lebih dekat ke panggung politik yang lebih besar, tetapi dengan satu syarat, tumbal berikutnya harus disiapkan. Siapa yang akan menjadi korban kali ini? Dan seberapa jauh Muriono akan tenggelam dalam kegelapan? Persiapkan diri Anda, kisah ini semakin gelap, semakin dalam, dan penuh dengan dosa yang tidak terbayarkan. Muriono kini menjadi kepala desa yang dielu-elukan oleh warganya. Ia dikenal sebagai pemimpin sederhana yang dekat dengan rakyat. Setiap pagi, ia terlihat berkeliling desa, menyalami para petani, berbicara dengan pedagang pasar, dan mendengar keluhan warganya di mata rakyat. Muriono adalah simbol harapan. Namun, malam sebelumnya, suara tangis dan teriakan samar masih terdengar di telinga Muriono. Wajah Pak Wibowo, tumbal pertamanya, terus menghantui pikirannya. Meskipun ritual itu telah memberinya kekuatan untuk mengamankan posisinya sebagai kepala desa, dia merasa ada bayangan gelap yang terus mengikutinya. Pak Muriono, terima kasih sudah membantu kami mendapatkan pupuk murah. Semoga Bapak selalu diberkahi, ujar seorang petani tua dengan penuh rasa syukur. Muriono hanya tersenyum dan mengangguk. Semua ini kewajiban saya sebagai pemimpin. Jika rakyat makmur, saya pun bahagia, balasnya dengan nada tulus yang dibuat-buat. Tetapi, senyuman itu menyembunyikan rahasia besar. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, semuanya tidak lagi hanya soal politik atau kekuasaan. Ada hutang yang harus terus ia bayar, dan harganya semakin mahal. Muriono sadar bahwa kekuasaan di tingkat desa hanyalah permulaan. Ia membutuhkan kendaraan politik yang lebih besar untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Pilihannya jatuh pada Partai Merah, sebuah partai politik besar yang sedang mencari calon pemimpin lokal yang populer. Melalui koneksi yang ia bangun, Muriono diundang untuk bertemu dengan Haryo Pranoto, seorang petinggi di Partai Merah. Pertemuan itu berlangsung di sebuah villa mewah di pinggir kota. Pak Muriono, saya sudah mendengar banyak tentang Anda. Rakyat mencintai Anda. Itu modal yang luar biasa untuk seorang politisi, ujar Haryo sambil menghisap cerutunya. Terima kasih, Pak Haryo. Saya hanya ingin melayani rakyat dengan lebih baik. Jika bergabung dengan Partai Merah bisa membantu saya mewujudkan itu, saya siap bergabung, jawab Muriono dengan senyum diplomatis. Namun, Haryo tidak mudah percaya. Kami butuh loyalitas, Pak Muriono. Jika Anda ingin maju, Anda harus menunjukkan bahwa Anda siap berkorban untuk partai ini. Ada banyak tantangan ke depan, termasuk lawan-lawan politik yang harus kita hadapi bersama. Muriono mengangguk. Di balik percakapan itu, ia tahu bahwa pengorbanan yang dimaksud Haryo tidak hanya berbicara soal politik, tetapi juga melibatkan sisi gelap lainnya. Setelah pertemuannya dengan Haryo, Muriono mulai merasakan tekanan. Suara bisikan dari cincin yang ia kenakan semakin sering terdengar, mengingatkan bahwa waktu untuk memberikan tumbal berikutnya telah tiba. Tumbal berikutnya harus dipilih dengan hati-hati. Bisik cincin itu, ia harus seseorang yang memiliki makna besar, seseorang yang pengorbanannya akan memperkuat kekuasaanmu. Muriono bingung, ia tidak bisa memilih sembarangan. Tetapi, pada suatu malam, Siriana memberinya ide yang mengejutkan. Bagaimana kalau kita memilih Pak Karim? Tanya Siriana dengan suara datar. Pak Karim adalah seorang lansia yang tinggal sendirian di desa. Dia dikenal sebagai orang baik yang sering membantu tetangganya tanpa pamrih. Namun, di mata Muriono dan Siriana, kebaikan hati Pak Karim justru menjadi kelemahannya. Dia tidak punya keluarga, tidak akan ada yang mencari kalau dia hilang, tambah Siriana dengan nada dingin yang menusuk. Muriono awalnya ragu, namun ambisinya mengalahkan nuraninya. Ia menyetujui rencana tersebut. Malam itu, Muriono dan Siriana mengunjungi rumah Pak Karim dengan alasan ingin memberinya bantuan sembako. Pak Karim, ini sedikit bantuan dari saya untuk Bapak. Saya harap bisa meringankan beban hidup Bapak, ujar Muriono sambil menyerahkan sebuah karung berisi beras. Pak Karim tersenyum lebar. Terima kasih banyak, Pak Muriono.
Bapak memang pemimpin yang luar biasa. Namun, saat Pak Karim berbalik untuk membawa karung beras itu ke dalam rumah, Muriono memukul tengkuknya dengan kayu hingga ia pingsan. Si Riana yang sudah bersiap dengan kain hitam segera membungkus tubuh Pak Karim dengan cekatan. Mereka membawa tubuh tak berdaya itu ke sebuah gerobak yang sudah mereka siapkan di belakang rumah. Pak Karim dibawa ke gua keramat tempat Muriono dan Sri Riana melakukan perjanjian mereka sebelumnya. Tubuhnya yang lemah diikat di atas altar batu. Saat kesadarannya perlahan kembali, ia melihat wajah Muriono di bawah cahaya lilin yang redup. "Pak Muriono, apa yang sedang terjadi?" tanyanya dengan suara gemetar. Muriono tidak menjawab. Ia hanya menatap Pak Karim dengan ekspresi datar, mencoba mengabaikan rasa bersalah yang mulai menghantuinya. Kyai Setra muncul dari bayang-bayang gua. Dengan suara lantang, ia memulai ritual. Mantra-mantra kuno mulai menggema, dan udara di dalam gua terasa semakin dingin. Pak Karim mulai menangis. "Tolong, saya tidak punya siapa-siapa lagi. Saya hanya ingin hidup tenang." Namun, tangisannya tidak dihiraukan. Bayangan hitam mulai berkumpul di sekitar altar, mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan tanah. "Ambil nyawanya," ujar Kyai Setra kepada Muriono. Dengan tangan gemetar, Muriono mengambil belati yang sudah disiapkan. Ia mendekati Pak Karim, yang kini hanya bisa pasrah. "Pak Muriono, saya percaya pada Anda." "Kenapa?" adalah kata terakhir yang keluar dari mulut Pak Karim sebelum belati itu menancap di dadanya. Bayangan hitam menyelimuti tubuh Pak Karim. Jeritan memilukan terdengar, bukan hanya dari tubuh Pak Karim, tetapi juga dari sesuatu yang lebih dalam mungkin jiwanya yang direnggut secara paksa. Suara jeritan itu menggema di seluruh gua, membuat Muriono dan Sri Riana merasakan ketakutan yang mendalam. Namun, setelah semuanya selesai, suasana mendadak hening dari cincin yang Muriono kenakan. Cahaya merah berkilauan lebih terang dari sebelumnya. Muriono merasakan kekuatan baru yang mengalir dalam tubuhnya. "Kekuasaanmu semakin kuat," bisik cincin itu. "Tapi ingat, Muriono, harga untuk melanggarnya semakin mahal." Keesokan harinya, Muriono diundang untuk menghadiri deklarasi dirinya sebagai calon bupati dari Partai Merah. Dengan senyuman lebar, ia melangkah ke atas panggung, disambut tepuk tangan meriah dari para pendukungnya. Namun, di sudut pandang lain, sosok bayangan hitam terlihat berdiri di tengah kerumunan, mengawasi Muriono dengan mata merah menyala.